Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Majlis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah kembali bertemu dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran Rasulullah dilihat dari sisi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah bukanlah kelahiran biasa, tetapi ini adalah kelahiran iman, kelahiran penyelamat, kelahiran uswatun hasanah, kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan umat manusia daripada kesesatan menuju keimanan, daripada kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam di bawah naungan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah ketika memasuki bulan Rabiul Awal seluruh umat Islam merasakan bahasa batin yang luar biasa. Mereka mengingat, mengenang dan bahkan mengutamakan waktu yang mereka lalui untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca sejarah-sejarah serta berbagai penyampaian-penyampaian yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah Maulid selalu sudah masuk bulan Rabiul Awal ada saja selebaran-selebaran ataupun edaran-edaran, baik video pendek ataupun ucapan para ulama-ulama yang menggambarkan perbedaan pendapat antara hukum bermaulid, apakah itu boleh ataupun itu bid'ah. Selalu. Maka pada hari ini kami ingin menyampaikan tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama dari perspektif ayat Al-Qur'anul Karim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutuskan seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan kitab, menyampaikan hikmah, mensucikan, membersihkan batiniah umat manusia. Padahal sebelum Rasulullah datang, masyarakat jahiliyah berada dalam kesesatan yang nyata. Maka kelahiran Rasulullah ini adalah nikmat yang paling besar, karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Maka para ulama mengatakan ketika ini nikmat lahirnya Nabi, diutusnya seorang rasul, maka kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutuskan Rasulullah, lahirnya sang penyelamat pada bulan Rabiul Awal. Sehingga sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan maka boleh kita melaksanakan maulid dalam rangka mensyukuri nikmat Allah akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Yunus Allah berfirman ayat 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, karena karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, karena karunia dan rahmat Allah apapun bentuknya, hendaklah kaum muslimin itu bersenang gembira, bahagia
ketika mendapatkan karunia dan rahmat itu. Apalagi rahmat lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang nikmat berupa kesehatan, kita pun bahagia. Berupa pangkat, apapun karunia Allah, kita senang. Tetapi di atas nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak ada yang bisa menandingi daripada rahmat turunnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka tidak menjadi masalah ketika kita bersenang gembira, ketika datang Rabiul Awal, kita bahagia, mengenang, mensyukuri nikmat Allah akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama melihat bolehnya kita bermaulid dari sisi kandungan Al-Quran itu sendiri, di mana para ulama tafsir itu membagi Al-Quran kepada 4 pembagian kandungannya. Yang pertama berbicara tentang tauhid, yang kedua berbicara tentang fikih, yang ketiga Al-Quran itu berbicara tentang tasawuf, dan yang keempat Al-Quran itu berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu. Maka para ulama kita melihat konteks sejarah yang dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran juga menjadi sebuah dalil akan bolehnya kita bermaulid, karena salah satu tujuan daripada kisah-kisah yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah agar umat Islam bisa mengambil ibrah daripada perjalanan umat-umat terdahulu bersama nabi-nabi mereka. Maka di sini di dalam surat Yusuf ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab." Kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menjadi ibrah dan pelajaran bagi mereka-mereka yang memiliki akal. Maka kalaulah kisah-kisah terdahulu bisa menjadi pelajaran bagi umat Islam pada hari ini, maka seyogyanya kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan pada saat Maulid, perjalanan sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam tausiah dan ceramah-ceramah Maulid, maka ini justru sama juga memberikan ibrah kepada kita semuanya untuk membandingkan sejauh mana perjalanan hidup kita pada hari ini, apakah sesuai dengan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat di dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam ini pada ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama mengenai Nabi Yahya alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kelebihan dan keutamaan Nabi Yahya. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan kepada Yahya pada hari kelahirannya, pada hari kematiannya, dan pada saat dia dibangkitkan hidup pada hari kiamat kelak. Kemudian pada ayat ke-33 ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Isa alaihi salam, Allah berfirman, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Ketika orang Yahudi mengingkari akan kelahiran Isa, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada Nabi Isa yang masih bayi untuk berbicara. Di antara yang diucapkan oleh Nabi Isa adalah keselamatan kepadaku pada saat ataupun pada hari kelahiranku, pada hari kematianku, dan pada saat aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala
pada hari kiamat kelak. Para ulama kita yang membolehkan merayakan maulid melihat bahwasanya sejarah Nabi Yahya, sejarah Nabi Isa alaihi salam ketika diceritakan oleh Allah akan keselamatan pada hari kelahiran kedua Nabi ini, maka ini menunjukkan bahwasanya hari lahir dalam kehidupan para Nabi memiliki nilai tersendiri bagi umatnya. Maka apalagi hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh lebih berarti bagi kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada umat Nabi Yahya dan umat Nabi Isa yang diingatkan akan kelahiran Nabi mereka. Maka dari sini pun para ulama mengatakan tidak menjadi masalah dan tidaklah hal yang dilarang pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita merayakan maulid mengenang akan sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita juga melihat di dalam surat Al-Hajj ayat 77 bahwasanya ketika merayakan maulid, amalan-amalan yang dilakukan di dalam acara maulid tersebut semuanya amalan-amalan kebaikan. Mulai daripada ceramah, tausiah, muhadarah, mengisahkan dan membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita membuat makanan, kita memberikan kepada fakir miskin dan makan bersama. Di situ ada makna persatuan, ada makna persaudaraan, ada makna memberikan makan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Para ulama mengatakan ketika semua amalan yang dilakukan dalam acara maulid tersebut dilakukan oleh umat Islam pada hari ini, maka itu termasuk di dalam perintah Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian semuanya, bersujudlah kalian semuanya, beribadahlah kepada Tuhan kalian, waf'alul khaira, dan lakukanlah segenap kebaikan. Maka segala amalan yang ada dalam acara maulid semuanya kebaikan. Sebagai kandungan daripada perintah Allah, lakukanlah kebaikan. Maka pada bulan Rabiul Awal, kebaikan yang kita lakukan menyahuti perintah Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77 ini menunjukkan kalau acara maulid itu bukanlah hal yang dilarang di dalam agama kita. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang menang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama-ulama kita yang membolehkan maulid berpegang kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 120, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Semua kisah yang kami turunkan dan kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad daripada kisah-kisah para nabi, para rasul sebelumnya, di antara tujuan daripada kisah tersebut adalah manuthabbitu bihi fuadak, supaya hatimu ya Muhammad tetap teguh, sabar dalam menjalankan dakwah ini. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu menghadapi rintangan perlawanan daripada umatnya, maka engkau pun akan menghadapinya. Jadi dalam ayat ini para ulama mengatakan Rasulullah itu perlu pelajaran kisah nabi terdahulu untuk menguatkan dan meneguhkan hati beliau dalam berdakwah. Maka para ulama mengatakan jika hati Rasulullah saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala perlu penguatan dengan sejarah-sejarah nabi terdahulu, apalagi hati kita umat Islam ini justru lebih penting dan lebih perlu untuk dikuatkan keimanan, keteguhan, istiqamah dalam agama ini dengan mendengar
mengulangi sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'aka fi hadhil haqq, ini semua kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa mau'izah, sebagai pelajaran, wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Inilah sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengisi maulid, memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibenarkan di dalam Islam dengan berpegang dengan beberapa ayat yang sudah kita sampaikan, sebagaimana disampaikan oleh para ulama-ulama kita yang membolehkan merayakan maulid dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi umat Islam, apalagi dalam tantangan zaman yang begitu berat saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.